Halo semua, selamat datang di channel Mangatsu, pembahasan anime dan manga. Pada pembahasan kali ini, gue mau ngebahas Kaiju nomor 8 chapter 2. Chapter 2 ini gue bagi jadi dua bagian pembahasan. Soalnya di chapter 2 ini lumayan panjang panel manganya. Dan ditambah gue males nulis narasi. Sebelum mulai, gue mau kasih tahu spoiler warning dulu nih buat lu semua yang nggak mau kena spoiler. Dan silakan aja buat cabut dari sini. Melanjutkan chapter pertama kemarin, kita sudah melihat perubahan Kafka menjadi Kaiju dan kondisi kepanikan yang berada di rumah sakit Yokohama Selatan karena adanya Kaiju. Lalu bagaimana chapter kedua ini berlanjut? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, check this out. Halaman depan chapter 2 ini ada Ashiromina yang membelakangi pembaca dan dia menghadap ke kiri. Chapter 2 pun dimulai pada scene di perpustakaan dan ada percakapan antara dua orang anak-anak yaitu si Kafka dan teman masa kecilnya. Teman Kafka bilang kalau dia sedikit takut. Kafka pun menjawab soal apa. Temannya Kafka bilang kalau dia takut membayangkan akan bertarung melawan kaiju yang besarnya beberapa kali lipat dariku. Setelah itu Kafka yang mendengarnya pun langsung mengelus kepala temannya itu. Dan si Kafka yang sok keren ini bilang gak perlu khawatir. Di panel manga berikutnya Kafka melanjutkan, saat hal itu datang aku akan bertarung bersamamu. Dan ternyata itu flashback yang diingat sama Mina yang sedang mandi. Jadi teman perempuan Kafka yang kecil itu ternyata Ashiro Mina ya guys ya. Setelah dia mengingat kejadian tersebut, dia pun bilang kalau si Kafka itu pembohong. Selanjutnya, Mina yang masih berendam di beta pun mendengar suara dari handphonenya. Dan ia terbangun dari tempatnya sambil berkata, ya tidak ada masalah, aku akan segera mengirim pasukan. Setelah itu ia berjalan ke arah balkon sambil berkata dan memusnahkan semuanya. Scene berlanjut dari luar rumah sakit Yokohama Selatan. Sepertinya ada sebuah percakapan. Dan benar saja setelah panel manga berganti, ada Kafka yang masih tidak percaya atas perubahannya menjadi seorang kaiju. Dan ia pun bilang apa yang sebenarnya terjadi. Scene berganti kepada Kafka yang bilang ke Ichikawa, tunggu, ini aku. Dan Kafka pun melanjutkan, lihat lebih baik, pasti ada bagian diriku yang tersisa kan? Ichikawa menjawab, enggak, kau malah menyeramkan banget. Di panel berikutnya, Ichikawa dan Kafka yang melihat ke arah samping mereka ada kakek yang pada chapter pertama kemarin. Kakek itu terjatuh karena melihat Kafka yang jadi kaiju. Ichikawa pun bilang ke Kafka untuk mencoba senyum ke kakek tersebut. Tapi bukannya senyum sapaan yang ada, senyuman mengerikan yang tiba. Ya, scene berganti kepada kakek yang pingsan karena melihat sapaan senyum yang mengerikan dari Kafka. Dan Kafka yang panik pun menanyakan kepada kakek tersebut, kau nggak apa-apa kan? Tapi karena pertanyaan Kafka yang sambil menyandarkan tangannya ke tembok pun seketika saja tembok tersebut hancur karena kuatnya si Kafka ini. Dan scene berganti ke Ichikawa yang kaget karena melihat si Kafka yang hanya megang tembok saja bisa langsung hancur dengan sekejap mata. Setelah itu pun Kafka dan Ichikawa kaget karena hal itu. Scene berganti ke Kafka yang masih tidak percaya karena dia melakukan hal itu. Ichikawa pun langsung bilang kalau pasukan pertahanan akan segera datang, ayo cepat kita kabur. Panel berganti memperlihatkan para pasien rumah sakit yang keluar dari kamar mereka karena penasaran ada apa di luar. Ditambah bunyi sirene karena ulah si Kafka ini. Dan scene berganti ke Kafka yang melihat kedatangan para pasien lain dan Ichikawa yang menyarankan untuk kabur lewat jendela saja. Setelah itu Kafka yang memegang gagang jendela mencoba untuk membukanya. Tapi di scene selanjutnya jendela yang tadi didorong si Kafka pun hancur dengan mudahnya. Panel manga selanjutnya memperlihatkan si Kafka yang masih panik dan tidak mempercayai kekuatannya itu. Dan dia bilang apa yang terjadi dengan tubuh ini. Scene berganti ke Kafka dan Ichikawa yang telah berhasil lompat dari rumah sakit itu melalui jendela kamar. Panel manga berganti kepada pemberitahuan bahwa ada seekor kaiju kecil yang muncul di kota Yokohama dan ada perintah agar segera mengungsi ke shelter terdekat atau kuncilah pintu rumah Anda rapat-rapat. Manfaatkan semua benda yang ada untuk melindungi diri. Scene berganti memperlihatkan notif HP seseorang. Dan setelah itu ada warga yang mengeluh karena alarmnya berisik sekali. Dan pemberitahuan ulang munculnya seekor kaiju kecil di kota Yokohama. Dan ada keluarga yang sedang menonton TV-nya dan bilang untuk matikan lampu. Scene berganti ke Ichikawa yang sedang berlari menuju ke pemukiman penduduk sambil menoleh ke belakang dan memastikan bahwa itu memang sempainya yaitu Kafka Hibino. Panel selanjutnya memperlihatkan Kafka yang ternyata sudah berubah wujudnya menjadi seekor kaiju besar yang cukup mengerikan sih kalau kata gua mah. Dan ada Ichikawa yang terdiam karena melihat perubahan si Kafka itu.
Dan Kafka pun bingung dengan perubahannya yang telah dia alami. Ichikawa yang melihat itu justru ingin menanyakan perubahan tersebut. Di scene selanjutnya memperlihatkan lidah Kafka dalam bentuk kaiju menjulur dan mempunyai mulut disertai gigi yang runcing. Panel manga berganti, ternyata lidah Kafka yang tadi menjulur tiba-tiba saja jadi memanjang dan mengarah ke tiang listrik yang sedang dihinggapi oleh burung. Dan dia pun memakan hidup-hidup burung tersebut. Ichikawa yang melihat itu pun merasa sangat menjijikan. Scene berganti ke Kafka yang kembali ke wujud kaiju semulanya. Ichikawa juga bilang kalau itu juga menjijikan. Scene berganti ke Kafka yang bilang Ichikawa gawat. Ichikawa pun menanggapinya dan bilang sekarang apa lagi. Di panel selanjutnya pun si Kafka yang bilang gawat ternyata dia mau ke WC. Ichikawa menyuruh Kafka untuk menahannya dulu. Kafka pun yang sudah sangat kebelet itu bilang bukan tubuh ini yang ingin melakukannya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di scene selanjutnya Kafka pun menambahkan nggak mau. Nggak, sebagai manusia dan juga orang dewasa aku nggak mau kencing di jalanan. Dan dia menambahkan memangnya bakal keluar lewat mana. Itunya sudah nggak ada loh. Dan scene pun berganti. Kafka yang tadi sudah kebelet tiba-tiba saja mengeluarkan air dari kedua sisi tubuhnya. Kayaknya itu yang keluar air kencing si Kafka dah. Panel selanjutnya pun si Kafka dan Ichikawa yang sama-sama kaget atas kejadian tersebut. Dan Kafka yang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan dipanggil oleh si Ichikawa. Kafka yang terlihat pasrah karena yang terjadi pada dirinya, dia pun ngambek kayak bocah yang kagak dibeliin mainan sama emaknya. Karena si Kafka merasa kalau dia itu tidak akan bisa menjadi pengantin lagi. Dan Kafka bilang bunuh saja aku. Scene berganti ke Ichikawa yang menyeret si Kafka agar cepat untuk kabur sambil berkata kau belum mau menikah, tenanglah. Dan panel manga berikutnya si Kafka yang sudah reda dari ambeknya itu pun menanyakan ke Ichikawa apa yang akan terjadi padaku sekarang. Sambil terbangun dia pun menanyakan ke Ichikawa apakah dia bisa menjadi anggota pasukan pertahanan. Ichikawa pun langsung bilang mustahil sampai 4 kali. Scene berganti ke Kafka yang kaget karena mendengar perkataan dari Ichikawa yang bilang yang ada malah kau diburu dan akan dihabisi di tempat. Kafka yang mendengar itu pun terkejut dan scene berganti ke Kafka yang berkata, sial, padahal aku sudah berniat untuk mengejarnya lagi. Apa yang bisa kulakukan dengan tubuh ini? Panel berganti ke tangan Kafka dan dia bilang, loh, jangan-jangan aku sudah nggak akan bisa menjadi anggota pasukan pertahanan. Scene berganti ke Ichikawa yang berlari ke arah area terlarang dan dia bilang kalau masuk ke area itu nggak ada yang akan melihatmu. Dan tiba-tiba saja Kafka yang seperti mendapatkan sinyal di otaknya pun terdiam sejenak. Dan Ichikawa yang menotis itu pun berhenti sambil bilang, Senpai, ada apa? Kafka pun bilang, ada yang mendekat. Ichikawa menganggap kalau itu adalah pasukan pertahanan, tapi ternyata bukan. Dan di scene selanjutnya Kafka mengatakan ada yang datang dari arah bawah tanah. Dan dia seperti dapat penglihatan sekilas bahwa yang datang itu kaiju. Dan benar saja di panel manga selanjutnya ada ledakan yang secara tiba-tiba muncul dan menjadi perhatian antara Kafka dan juga Ichikawa. Kafka bilang kalau kaiju yang muncul itu tipenya sama seperti yang kemarin menyerang kita. Dan Ichikawa yang mendengarnya kaget karena si Kafka bisa mengetahuinya sampai sejauh itu. Dan scene berganti ke Ichikawa yang bilang dengan ini jumlah anggota pasukan pertahanan yang mengejarmu akan berkurang. Dan ini kesempatanmu untuk bersembunyi. Panel selanjutnya pun masih melanjutkan perkataan Ichikawa ke Kafka yang bilang untungnya para penduduk sekitar sudah mengungsi karena Senpai. Dan Ichikawa berharap semoga tidak ada korban. Scene berganti ke Ichikawa dan Kafka yang mulai melanjutkan langkahnya kembali untuk masuk ke area terlarang. Tapi tiba-tiba saja si Kafka seperti seorang yang dapat penglihatan kalau kaiju yang muncul itu ada di dalam rumah yang berisikan seorang anak perempuan dan ibunya yang sudah tertimpa lemari. Dan benar saja di panel manga berikutnya kaiju yang tiba-tiba ada di belakang anak perempuan itu sudah siap untuk menyantapnya. Anak itu pun tidak mengetahui akan adanya kaiju dan dia selalu saja fokus ke ibunya sambil menangis dan berteriak mama. Ibu si anak perempuan itu pun yang sudah tertimpa lemari menyuruh anaknya untuk segera lari. Tapi anaknya tetap tidak mau dan scene berganti ke kaiju yang sudah mangap ingin melahap anak tersebut. Panel manga berganti masih memperlihatkan kaiju itu yang mulutnya sudah terbuka lebar untuk memakan anak dan ibunya itu. Scene berganti kepada ibunya yang masih menyuruh anaknya untuk segera pergi dari sana. Dan di akhir panel ini pun anak yang tadi sudah masuk ke dalam mulut kaiju menyeramkan itu.
Dah sampai sini dulu ya untuk pembahasan chapter kedua ini. Ntar gue lanjutin lagi. Seperti yang gue bilang di awal, chapter kedua ini gue bagi jadi dua bagian. Buat lo yang gak sabar buat nunggunya, jangan lupa subscribe channel ini. Oh ya, gue ada link traktiran ya. Jadi buat lo orang yang mau ngedukung gue, silakan aja traktir. Dengan satu link traktiran Rp1.000 dan linknya gue taruh di deskripsi. Support terus akun ini dengan like, comment, share, and subscribe. Adios, kencing batu Raja Fir'aun.